Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih udah datang ke TED Talksku. Ini adalah judul TED Talksku, yaitu Finding Dog, mencari si dog ini, dan A Journey to Find My Mascot atau Arstan. Ada yang tahu maskot? Udah pernah tahu maskot kan? Di belakang kursi kalian tuh ada maskotnya UB. Kalian bisa lihat benar-benar di belakangnya sini. Oke, sebelum aku mulai aku pengen menunjukkan sesuatu. Ini adalah sebuah isometrik yang pernah aku bikin dulu. Isometrik ini menjadi salah satu jalan art styleku. Nah, sebelum itu aku pengen kalian nyari karakter yang ada di sini. Ini pointer yang aku tunjukin di tulisan missing ini. Kalian bisa cari karakter tersebut di antara keramaian yang ada di atas itu. Selagi aku menjelaskan siapa aku. Aku adalah Ian dari Ian Ventori. Aku adalah seorang ilustrator. Dari dulu aku mencari jati diriku sebagai ilustrator, yang dimana kalau kebanyakan orang ngomong jati dirinya seorang ilustrator adalah art style. Senjata utamanya itu adalah art style. Nah, art style sendiri adalah sesuatu yang menurutku butuh sesuatu yang kompleks. Sama seperti ini. Kompleks dan besar, ramai, penuh dengan usaha yang besar, tidak bisa direplikasi, sesuatu yang wah susah deh pokoknya kalau misalnya dibikin lah. Nah, art style sendiri itu yang aku percaya waktu itu, dan banyak cerita di balik hal tersebut, dan dari isometrik ini muncul banyak cerita. Gimana? Udah ada yang nemuin karakter yang di sini? Ada yang udah nemuin? Oh, itu yang di tengah? Di dekat poster, benar banget lagi. Aku tidak expect ada yang menemukan sih sebenarnya. Nah, karakter ini itu memang aku desain dia lebih nyentrik dengan di sebelahnya ada poster. Dan aku lanjut langsung ya. Yang aku percaya sekarang adalah semuanya bisa punya art style. Dulu aku pernah melihat sebuah ilustrasi dari Where's Waldo. Where's Waldo ini adalah salah satu karakter yang dibuat oleh Martin Hanford, seorang ilustrator dari Inggris. Dia tuh membuat sebuah cerita kawasan besar, ada penuh dengan orang-orang gitu. Dan kita disuruh mencari karakter ini, karakter berbaju garis-garis merah ini bernama Waldo. Aku nggak mencuruh kalian untuk mencari juga sih di sini, jadi aman aja ya. Si Waldo ini dia bersembunyi di dalam situ, dan kita disuruh mencari hal tersebut. Dan dia menjadi sebuah referensi dan inspirasi utama dari ilustrasiku yang sebelumnya ini. Dan dulu aku berpikir, kayaknya bisa deh aku bikin kayak gini. Kayaknya ini adalah hal yang sangat niche dan hal yang sangat mudah untuk aku replikasikan, di mana bangunan-bangunan yang nantinya ada di belakangnya sini, itu bisa aku replikasikan karena aku adalah seorang arsitek. Aku udah biasa membuat 3D model dan kayaknya gampang deh. Gitu. On fire lah aku. Bisanya aku gambar gitulah pokoknya lah. Gambar banyak pokoknya, gambar ilustrasi yang banyak, ada kubus-kubus dari kubus-kubus dibentuk menjadi bangunan, dari bangunan dibentuk menjadi apa? Karakter-karakter di dalamnya, ada karakter-karakter di dalamnya sama kayak yang gambar tadi kita lihat itu. Nah, ketika posisinya aku sedang on fire ini, aku berhasil menyelesaikan 2-3 proyek yang berhubungan dengan isometri itu, dan aku bisa menghasilkan karyaku pribadi. Nah, ini beberapa karyaku waktu itu, aku berhasil menggambarkan sebuah sekolah, menggambarkan yang tadi, menggambarkan sebuah stasiun, terus juga ada kereta di dalam laut. Ya, anggaplah itu sesuatu ilustrasi yang mirip lah, itu adalah sebuah isometrik. Nah, tapi menggambarkan itu melelahkan banget. Kayak aku ngerasa kayak capek banget gambarin isometri sebanyak itu tuh capek banget. Gitu. Yang ada di kepalaku waktu itu, ketika sudah sampai selesai 4 project tuh aku ngerasa kayak apa memang ilustrasi itu adalah jalanku, mencari art style itu adalah jalanku. Art style ini butuh gak sih? Capek. Art style ini apa sih? Gitu. Aku sampai berpikir kayak gitu, kayak
art style ini penting nggak sih sebenarnya buat seorang ilustrator? Lo nggak ngerasa art style itu adalah suatu hal yang penting-penting banget gitu jadinya. Kayak karena susah aku jadi malas akhirnya tidak selesai akhirnya ya nyangkut gitu. Akhirnya ilustrasi itu cuma jadi begini. Ya mungkin bukan cuman ada beberapa yang memang tidak sempat sampai finishing. Jadi sebuah ilustrasi itu ya akhirnya cuma sampai sebuah sketch yang di atas, yang di bawah sketch tapi ada orangnya, atau yang di kiri ya cuma blok doang. Ya pokoknya intinya ya jadi inilah gitu. Dan ini kan menurut kebanyakan orang ini mungkin bukan sesuatu yang finish, bukan sesuatu yang komplit, bukan art style. Lalu tiba-tiba dia muncul. Dop muncul, Dop ada. Dop ini bukan tiba-tiba muncul dari meja ya, enggak ya. Ini Dop ini tiba-tiba muncul di kepalaku. Dia datang ke kepalaku lewat kata-kata dari orang lain, lewat validasi dari teman-temanku. Waktu itu aku ngobrol sama teman-temanku, ketika aku menggambar dan berbicara dengan dia berbicara bahwa Dop ini kamu banget ya, Dop ini fluid, Dop ini liquid, bukan liquid, Dop ini ya gerakannya sangat gitu. Ada yang gitu kan, gembul gitu kan. Bahkan tadi aku ngobrol sama anak-anak TEDx ada yang berbicara bahwa Dop ini seperti Baymax, lebih gembul. Akhirnya aku menemukan bahwa Dop ini malah sebagai antitesis dari apa yang biasa aku kerjakan, di mana aku sebagai arsitek dan arsitektur itu adalah sesuatu yang sangat rigid dan berat dan kotak dan presisi. Dop ini malah menjadi sesuatu yang sangat fluid, menjadi sesuatu yang menurutku aku capek dengan arsitektur, maka timbullah Dop. Dan makanya aku di sini aku bilang tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba ini adalah art styleku. Tanpa perlu aku menggambar isometrik, tanpa perlu aku menggambar jalan yang banyak, sketch-sketch yang kayak di sebelumnya itu. Aku bisa menggambarkan Dop. Dop adalah representasi dari aku, representasi dari diriku sendiri. Yang mana itu dipatahkan oleh kata-kata ini. Art style bukanlah suatu hal yang eksklusif. Art style bukanlah eksklusivitas. Dimana setelah aku udah menemukan Dop, ada realization baru dari apa yang sudah aku ikuti. Yaitu art style adalah eksklusivitas. Kenapa aku merasa art style adalah sesuatu yang bukan eksklusivitas? Yang dimana awalnya aku ngira bahwa art style itu harus cuma kamu yang bisa bikin. Karena waktu itu aku sedang pop up, aku sedang menjual gambar-gambar dari karakterku. Terus ada salah satu anak kecil, notabene kalau misalnya aku pop up itu aku memberikan suatu wadah yang wadahnya itu untuk orang-orang menggambar, bebas menggambar apapun lah, kayak orang begini, serah lah pokoknya. Nah, kebetulan ada satu anak yang dia menggambar dan dia bilang kalau nggak bisa suara anak-anak sih, ini Dop, anggaplah itu suara anak-anak ya. Dan dia menunjukkan ke aku. Di situ, di luar validasi dari kata-kata temanku, anak itu membuatku merasa bahwa, wah, Dop ini sudah bisa bercerita ke yang lain. Bahkan aku mengingat waktu dulu, aku sempat disamakan oleh salah satu seniman bernama Cat Herring. Cat Herring ini modelnya sama, ilustrasinya dengan yang sangat simpel seperti aku ini. Dan dia garis-garisnya sangat fluid juga. Dulu aku pernah disamakan dan aku merasa bangga malah. Ketika aku disamakan aku merasa bangga. Aku bisa mencapai sesuatu yang dibikin oleh idolaku. Anggaplah kayak gitu. Dan ternyata anak ini bisa mencapai apa yang bisa dia idolakan. Moga-moga ya dia ngidolain aku ya. Nah, menurutku ketika gambar ini bisa beresonansi ke anak-anak dan ke yang lain-lain, bahkan direplikasikan pun, itu bisa membuat ilustrasiku lebih
bisa banyak cerita ke semua orang. Dan yang aku percayai, sama seperti sebelumnya, bahwa art style itu bukanlah suatu eksklusivitas, tapi art style itu ketika bisa diikuti oleh orang-orang, maka itu akan lebih genuine dan lebih bercerita. Terima kasih semuanya. Aku Ian dari Ian Sentori. Salam kenal semuanya teman-teman TEDx.